Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu ini menyaksikan untuk tugas 3 untuk scene, bounding box, sampel, bounding box runtime example, dan line example. Anggota kelompoknya ada Wildan Faiz Amadi, NRP 41, DVR Firdausi, NRP 48, Rifki Ramadan, NRP 52, dan Alay Rafid, NRP 60. Yang pertama yaitu scene, bounding box, example. Cara aksesnya yaitu pergi ke Windows, lalu klik Access Manager, lalu pilih example, lalu klik example. Yang selanjutnya import bagian ini, cari scene seperti pada atas, dan yang berfungsi sebagai jendela informasi pop-up atau permanen untuk memberikan detail, instruksi, atau konteks tentang fitur, contoh, atau bagian dari aplikasi. Selanjutnya yaitu inspektor Grid Object Collection. Grid Object Collection adalah komponen Unity yang secara otomatis mengatur dan menempatkan banyak objek anak dalam tata letak grid 2D atau 3D. Selanjutnya itu Force Collider. Collider adalah sebuah komponen dalam game engine seperti Unity yang memberikan untuk kotak tak terlihat pada objek untuk keperluan deteksi tabrakan kolisi dengan objek lain, memungkinkan objek untuk berinteraksi secara fisik atau kejadian saat bersentuhan. Yang selanjutnya itu audio source. Audio source merupakan komponen utama dalam game engine di Unity yang untuk memainkan klip audio atau suara di dalam game atau aplikasi. Selanjutnya yaitu rotation axis constraint. Ini adalah komponen Unity dari yang vertikal yang digunakan untuk membatasi rotasi suatu objek hanya pada sumbu-sumbu tertentu. Mencegah rotasi yang tak diinginkan atau membingungkan di aplikasi bagi pengguna dalam lingkungan 3D. Selanjutnya yaitu Near Interaction Graphical. Near Interaction Graphical merupakan komponen yang memungkinkan objek 3D bisa diambil atau dipegang secara langsung oleh tangan pengguna atau controller yang disimulasikan sebagai tangan. Jadi ketika tangan berada sangat dekat dengan objek tersebut. Oke, selanjutnya itu bounding box. Bounding box adalah komponen Unity untuk menyediakan antara muka pengguna, yaitu UI standar untuk memanipulasi objek 3D dalam aplikasi Mixed Reality. Fitur utamanya adalah menampilkan kotak pembatas di sekitar objek yang dapat dipegang dan diubah ukurannya atau diputar oleh pengguna. Next. Oke, selanjutnya di situ ada bagian bounding box proximity. Pada bagian ini mengontrol bagaimana bounding box dan pegangannya bereaksi terhadap kedekatan tangan pengguna. Ini menciptakan umpan balik visual dan interaktif yang dinamis, membuat objek terasa lebih responsif terhadap kehadiran pengguna. Next. Di sini ada bagian debug. Debug menyediakan opsi untuk membantu pengembang dalam proses debugging atau visualisasi tambahan selama pengembangan. Pengaturan ini biasanya tidak akan aktif di versi akhir aplikasi. Di sini ada bagian events pada komponen bounding box, memungkinkan pengembang untuk membuat bounding box memicu tindakan atau fungsi lain di dalam adegan Unity sebagai respon terhadap interaksi pengguna. Next. Oke, objek manipulator adalah komponen Unity dari MRTK yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi objek 3D menggunakan berbagai metode input di Mixed Reality. Next. Oke, di sini ada activation behavior. Seperti yang kalian lihat, di situ terdapat berbagai macam map. Yang pertama ada Balance First Gen Style, yaitu generasi pertama. Activated on start, aktif saat mulai. Kontrol batas akan langsung terlihat dan aktif mengulangi objek terkait begitu scene dimulai atau dimulai. Pengguna tidak perlu melakukan tindakan khusus untuk memunculkannya, yaitu pengguna tidak perlu
mengarahkan tangan dan pointer ke mark tersebut. Yang kedua ada activated on start, sama seperti sebelumnya, tapi yang membedakan di sini ada var scale sama dengan 1, yaitu yang menandakan bahwa bounding box-nya terlihat lebih jelas. Yang ketiga ada activated by proximity and pointer. Di sini cara mengaktifkannya yaitu gabungan dari dua mode sebelumnya, yaitu ketika tangan Anda mengarahkan ke mark tersebut atau cangkir, kontrol batas akan muncul jika tangan kita berada dekat dengan objek atau pointer mengarah ke objek. Yang keempat ada activated by proximity and pointer, sama seperti yang objek ketiga, tapi yang membedakan di sini ada partikel sama dengan 1, yaitu sama yang seperti objek 2, partikel sama dengan 1, bounding box akan terlihat lebih jelas dibanding tanpa partikel. Untuk cara mengaktifkannya sama dengan yang objek ketiga, yaitu mengarahkan tangan kita atau mendekatkan ke objek yang terkait. Next. Selanjutnya ada activated on start, sama yang kayak sebelumnya. Cara tidak perlu diarahkan tangan kita, karena ketika scene sudah dimulai maka bounding box akan terlihat. Selanjutnya ada yang HoloLens per skin versi pertama, activated by proximity, sama seperti sebelumnya, yaitu mengaktifkannya dengan cara mengarahkan tangan kita atau pointer kita ke objek yang terkait. Yang last yaitu ada HoloLens generasi pertama with app bar, yang dimana cara mengaktifkan ini itu manual. Kontrol batas tidak akan muncul secara otomatis dalam kondisi apapun. Sebaliknya, harus menulis kode secara spesifik untuk mengaktifkan atau mengaktifkan kontrol batas ini. Yaitu ini tuh manual. Seperti yang kalian lihat dalam pop-up tersebut terdapat 3 komponen, yaitu hide, adjust, dan remove. Ketika kita mengklik adjust, maka nanti akan keluar bounding box-nya. Ya, mode ini memberikan kontrol penuh kepada pengembang kapan dan bagaimana kontrol batas ditampilkan. Next. Selanjutnya ada constraint manager, adalah komponen Unity yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menerapkan berbagai batasan atau constraint pada manipulasi objek di mixed reality. Next. Ide pengembangan aplikasi, simulasi perakitan dan pelatihan interaktif. Konsepnya itu pengguna belajar merakit atau membongkar objek kompleks seperti mesin atau model anatomi dengan memanipulasi bagian-bagian secara virtual. Fungsinya yaitu pelatihan teknisi, pendidikan kedokteran, atau manual perakitan virtual yang imersif. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendemonstrasikan tentang tugas kami, yaitu bounding box example, bounding runtime, dan line example. Pertama, di sini ada bounding box example. Bounding box adalah standar UI untuk memanipulasi objek di mixed reality. Scene contoh ini mendemonstrasikan berbagai macam pengendalian bounding box dan cara mengaktifkannya. Oke, seperti yang kita lihat, terdapat 7 mark atau 7 cangkir kopi. Kita mulai dari yang paling kiri. HoloLens 2 style, activated by hand proximity and pointer. Cara mengaktifkan bounding box di sini yaitu dengan cara memegang kopi ini atau memakai pointer. Nih. Sebelah kanannya, oke, kita lanjut sebelah kanannya. HoloLens 2 style, sama yang kayak sebelah kiri. Activatednya juga sama, activated by hand proximity dan pointer. Yang membedakan sini yaitu ada var scale sama dengan 1. Apa yang membedakan? Seperti yang kalian lihat, di sebelah kiri garis-garis putih atau bounding box tidak terlihat karena tidak ada var scale-nya. Var scale sama dengan 0. Sedangkan yang di sebelah kanan var scale sama dengan 1, sehingga bounding box atau yang garis-garis putih itu, handle bounding box-nya terlihat cukup jelas. Kita lanjut sebelah kanannya lagi. HoloLens 2 style, sama seperti 2 cangkir yang sebelumnya, tetapi di sini yang membedakan cara mengaktifkannya, activated on start. Jadi cangkir ini sudah aktif bounding box-nya setelah kita mulai scene ini. Jadi waktu kita mulai
garis-garis putihnya itu sudah terlihat, bounding box-nya itu sudah terlihat. Partikel sama dengan 1, sama seperti yang cangkir sebelumnya ini. Bounding box terlihat cukup jelas. Selanjutnya ada HoloLens generasi pertama, activated by on start, sama seperti yang cangkir yang ini. Jadi cangkir ini sudah, boxnya sudah aktif ketika scene ini dimulai. Tapi yang membedakan yaitu no handle prefab assignment. Jadi di sini tidak ada garis-garis putih itu, melainkan diganti dengan sphere dan box-box di ujung-ujungnya. Kita lanjut sebelah kanannya, yaitu ada HoloLens First Gen, ya generasi pertama, sama seperti yang sebelumnya ini. Activated by hand proximity and pointer. Berarti cara mengaktifkannya yaitu dengan cara ditunjuk pakai pointer. Nah, atau dipegang. Selanjutnya yaitu ada HoloLens 1 generasi pertama juga, activated by on start. Jadi sama seperti yang sebelumnya, cara mengaktifkan cangkir ini yaitu dengan cara otomatis ketika scene ini sudah dimulai. Jadi kita tidak perlu mengarahkan pointer kita ke cangkir ini karena sudah mulai sendiri. Selanjutnya ada HoloLens, ini HoloLens generasi pertama sama yang sebelumnya, with app bar. With app bar ini maksudnya dia punya pop up ini yang muncul. Untuk apa ini? Karena di sini ada tulisan activate manually. Kita di sini harus mengaktifkan secara manual. Nah, kita mau mengaktifkannya dengan cara mengklik adjust tadi yang di tengah. Kalau sudah kita bisa menekan checklist ini dan itu menghapus tadi. Yang selanjutnya yaitu bounding box runtime sample. Nah, cara mengaksesnya yaitu pergi ke Windows, lalu klik Package Manager, pilih yang sample, lalu klik sample, lalu import bagian UX dan pilih scene bounding box runtime sample di atas, lalu drag and drop ke hierarki. Next. Description panel. Description panel adalah menu informatif dalam aplikasi Mixed Reality dari MRTK yang fungsinya adalah menyediakan konteks instruksi atau penjelasan tentang adegan atau fitur yang sedang dilihat pengguna. Next. Langsung next. Langsung beri deh. Next. Nah, body box di preset pada hierarki Mixed Reality tool. Kemudian runtime ini kita menggunakan input speech dan input menggunakan tombol keyboard 1. Dimana cara mengaktifkannya yaitu pilih input, lalu pilih speech. Lalu pada pengaturan ini adalah cara untuk mendefinisikan satu perintah suara secara lengkap. Kita menemukan kata kunci yang harus diucapkan pengguna yaitu keyword select, sekaligus menyediakan tombol key kode berupa nomor 1 sebagai shortcut untuk mempermudah testing di komputer tanpa perlu mikrofon. Poin kuncinya adalah baik ucapan select maupun tekan tombol 1 sama-sama muncul sebuah aksi abstrak yang juga bernama select. Aksi ini yang kemudian akan didengar dan direspon oleh berbagai komponen dalam game. Jadi setelah kita mengucapkan select atau klik 1 pada keyboard di komputer, bounding box akan berubah karena dipicu oleh input speech tersebut. Next. Nah, untuk ide pengembangan aplikasinya yaitu desainer tata letak interior MR interaktif. Yang dimana konsepnya pengguna dapat menjatuhkan model furnitur, kursi, meja, atau lemari ke
dalam lingkungan fisik mereka, setiap furnitur adalah objek yang dibuat pada runtime dan bounding box akan otomatis muncul. Fungsinya yaitu memungkinkan perencanaan ruang yang realistis dan personal, dan membantu pengguna memvisualisasikan bagaimana furnitur baru akan terlihat sebelum membeli. Untuk scene kedua yaitu bounding box runtime example. Yang mana di sini dijelaskan pada deskripsinya berupa bounding box runtime example merupakan contoh mendemonstrasikan bagaimana untuk membuat bounding box dengan menggunakan runtime dan memodifikasi variasi bounding box properties dengan mengatakan select atau klik satu pada keyboard. Nah, di sini kita akan mencoba mengatakan select, 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 select. Nah, bisa kita lihat setelah saya mengucapkan select, maka bounding box akan berubah. Select. Dan setiap kita mengucapkan select, scene akan berubah ke bounding box selanjutnya. Oke, mungkin sekian untuk bounding box runtime example. Next. Lalu selanjutnya ialah line example, scene line examples. Next. Jadi cara mengakses scene line example ini yang pertama pergi ke window lalu klik package manager, lalu step kedua yaitu pilih examples lalu klik samples, dan yang ketiga impor bagian demo UX, lalu yang keempat pergi ke proyek cari scene seperti part di atas, dan yang terakhir drag and drop di hierarki. Next. Next, Bang. Back. Lalu di sini ada description panel, yaitu elemen UI dalam aplikasi MR yang berfungsi memberikan konteks, instruksi, atau penjelasan mendalam tentang scene atau fitur yang sedang dilihat oleh pengguna. Di dalam line examples terdapat line data providers yang berfungsi sebagai komponen yang mendefinisikan semua karakteristik dan data yang terkait dengan garis. Garis ini tidak menangani aspek rendering garis, melainkan fokus pada bentuknya seperti garis 2 titik sederhana, yaitu simple line, lalu busur parabolik atau yang parabola, lalu kotak atau yang rectangle, lalu ellipse, lalu spline multi titik dengan interpolasi Bezier. Dan line renderers adalah komponen yang mengambil data garis dari data provider dan rendernya di dalam scene. Ini termasuk Mixed Reality Line Renderer yang mengimplementasikan komponen per-render garis bawaan Unity, Particle System Line Renderer yang menambahkan sistem partikel sepanjang garis, Mesh Line Renderer yang membuat instance mesh, dan Strip Mesh Line Renderer yang menggambar strip polygon sepanjang garis. Next. Jadi spline adalah komponen Unity yang bertugas menyediakan data jalur. Spline adalah kurva halus yang didefinisikan oleh serangkaian titik kontrol, sering digunakan untuk mendefinisikan jalur pergerakan kamera, objek, atau animasi. Next. Lalu bentuk yang kedua ialah ellipse atau lingkaran, yaitu ellipse line data provider adalah komponen Unity yang secara spesifik menyediakan data lintasan berbentuk ellipse atau lingkaran, digunakan untuk mendefinisikan jalur melingkar atau oval yang dapat diikuti oleh objek lain seperti kamera, objek yang bergerak, atau efek visual dalam aplikasi. Inspektor ellipse line data provider secara utama berfungsi untuk menentukan bagaimana lintasan ellipse atau lingkaran dibuat dan bagaimana objek akan berorientasi di sepanjangnya. Next. Lalu yang ketiga adalah rectangle yang berbentuk segi empat.
Rectangle Line Data Provider adalah komponen Unity yang secara spesifik menyediakan data lintasan berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar yang digunakan untuk mendefinisikan jalur lurus atau berbentuk kotak yang dapat diikuti oleh objek lain seperti kamera atau objek yang bergerak dalam aplikasi. Rectangle Line Data Provider berfungsi utama untuk menentukan bagaimana lintasan persegi panjang dibuat dan bagaimana objek akan berorientasi di sepanjangnya dengan kemampuan menambahkan distorsi. Next. Yang keempat adalah bentuk parabola, busur parabola. Jadi parabola constraint line data provider adalah komponen Unity yang secara spesifik menyediakan data lintasan berbentuk busur parabola yang dibatasi, yang digunakan untuk mendefinisikan jalur melengkung seperti busur parabola, yang mungkin dibatasi oleh titik awal dan titik akhir atau tinggi tertentu dan dapat diikuti oleh objek lain. Parabola constraint line data provider berfungsi utama untuk mendefinisikan dan mengontrol lintasan berbentuk parabola yang dibatasi serta bagaimana objek berorientasi di sepanjangnya dengan opsi distorsi. Next. Yang terakhir ada simple line. Simple line divider adalah komponen Unity yang menyediakan data lintasan lurus sederhana yang digunakan untuk mendefinisikan jalur garis lurus dari titik awal ke titik akhir yang ditentukan. Simple line data provider berfungsi untuk mendefinisikan lintasan garis lurus sederhana, bagaimana objek berorientasi di sepanjangnya, dan kemampuan untuk menambahkan distorsi. Next. Lalu ada ide pengembangan aplikasi, yaitu aplikasi sketsa dan desain spesial 3D interaktif. Konsepnya yaitu memungkinkan pengguna menggambar garis, kurva, elips, atau persegi panjang langsung di udara, menggunakan interaksi tangan atau pandangan mirip dengan Paint, tapi dalam bentuk 3D. Yang pertama, pengembangan drawing tool, deteksi titik jari atau arah sinar tangan pengguna. Yang kedua ada line generation. Jadi saat pengguna menggambar, gunakan simple line data provider untuk membuat segmen garis antara titik-titik yang direkam. Yang ketiga ialah shape tool, yaitu tambal UI untuk beralih ke alat lingkaran atau ellipse line data provider. Kotak rectangle line data provider atau parabola constraint line data provider. Pengguna dapat menentukan ukuran dan orientasi awal. Yang keempat, customisasi runtime. Pengguna dapat mengubah warna, ketebalan, dan material garis yang digambar. Ialah alat prototipe, desain arsitektur, seni 3D cepat, perencanaan tata letak di ruang fisik, atau bahkan game tebak gambar 3D. Jadi sekarang ini adalah scene line examples. Ya, jadi line examples adalah build MRTK di garis yang dipisah menjadi dua komponen, yaitu data dan renderers. Yang pertama adalah line data providers. Adalah komponen garis yang mendefinisikan semua karakteristik dari garis dan semua data yang berhubungan dengan garis. Ini tidak menangani aspek apapun, aspek rendering apapun dalam garis di scene, dan bisa digunakan untuk jalur, interpolasi, dan sebagainya. Yang pertama adalah simple line, yaitu sebuah garis dengan dua titik, yaitu simple line itu yang di sana yang berwarna biru. Lalu yang kedua adalah parabola, yaitu busur parabolik antara dua titik. Yang parabola di sebelahnya garis simple line tadi, yaitu yang warna merah tadi, membentuk busur parabola. Lalu yang ketiga adalah rectangle, yaitu garis yang melingkar kembali pada dirinya dengan 4 sudut. Jadi ini bentuknya kubus, yaitu yang di sana itu, yang berwarna biru, tepat di bawahnya panel deskripsi. Lalu ada yang keempat ialah ellipse, yaitu garis yang melingkar kembali pada dirinya dengan tanpa sudut, berarti lingkaran, yaitu lokasinya berada di sebelahnya rectangle itu.
yang berwarna biru sebelah kiri. Lalu yang terakhir adalah spline, yaitu adalah multi titik garis dengan interpolasi Bezier, yaitu yang berwarna merah di paling ujung kiri sana. Nah, selanjutnya yang kedua ialah line renderers. Line renderers adalah komponen yang mengambil data garis dan merendernya dalam scene. Jadi di sini ada mixed reality line renderer yang mengimplementasikan build unity dalam line renderer komponen dan mengaplikasikannya terhadap line data. Lalu ada particle system line renderer, yaitu menempelkan set dari particle system sepanjang garis. Lalu ada mesh line renderer yang fungsinya membuat instance dari mesh lalu menempatkannya sepanjang garis. Dan yang terakhir ada strip mesh line renderer yang menggambar strip poligon sepanjang garis. Di sini memang objeknya tidak bisa di grab ataupun di rotate karena tidak ada script objek manipulator maupun near interaction grabbable ataupun collider. Jadi seperti itu scene dari line examples. Sekian.